Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita masih bisa bertemu bersama, beribadah bersama, walaupun melalui secara online. Pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita satukan hati kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggalkan segala beban kita, segala pergumulan kita, dan segala hal yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Biarlah segala bangsa memuji nama Tuhan, sebab Dialah Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang
kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini, atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Sehingga pada saat ini kami masih bisa melakukan ibadah walaupun secara online Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, sucikan setiap kami, layakkan setiap kami untuk dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terimalah semua segala sembah dan puji kami, biarlah semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua dan kasih-Mu, karena Engkau Juru Selamat kami. Amin. Tiba saatnya kita akan mau menaikkan siapa ke pokok doa syafaat kita. Kita mau serahkan segala pergumulan kita. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Dialah Allah yang sungguh baik. Biarlah semua kemuliaan, segala keagungan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senam jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang sungguh luar biasa, untuk setiap berkat-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga pada saat ini kami ada bukan karena kuat gagah kami, namun semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau menaikkan
menunaikan siap pokok-pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini mulai lemah tubuh Tuhan. Engkau campur tangan siap mereka Tuhan, urapi siap mereka. Yang kau memberkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Biarlah mereka semakin hari semakin pulih dan mereka dapat maini Engkau bersama-sama teman ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini mulai undur diri dari Engkau. Kami tidak tahu Tuhan apa permasalahan mereka, apa pergumulan mereka yang membuat mereka menjauh dari Engkau Tuhan. Kiranya Engkau diketuk pintu hati mereka, tarik mereka kembali Tuhan. Biar dalam hatinya mereka dapat merasakan kerinduan untuk beribadah bersama-Mu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan seluruh pengurus komisi pemuda remaja yang ada Tuhan. Engkau berikan mereka kesetiaan, hati yang tulus dan melayani Engkau Tuhan. Biar melalui setiap tanggung jawab yang mereka pegang Tuhan, mereka dapat menjalankan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Kami coba berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Engkau tahu Tuhan siap problema dalam negeri kami, bangsa kami, bahkan dunia kami. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam kasih-Mu. Baik dari segi politik, semua Tuhan, kesehatan, apapun, ekonomi. Engkau Tuhan campur tangan karena kami percaya ketika Tuhan mengizinkan semua yang terjadi, Engkau tetap Allah yang setia. Tak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Yesus. Kami coba berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk dunia ini, bumi kami Tuhan, yang terlanda oleh virus COVID-19 Tuhan. Campur tangan siap kami Tuhan, berikan kami kesehatan yang ekstra. Berikan juga Tuhan tenaga yang lebih Tuhan pada tenaga medis yang ada, dokter yang akan menangani Tuhan. Karena kami percaya ketika semua yang terjadi ini Tuhan, Engkau pasti berikan jalan keluar untuk semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Bila Engkau campur tangan siap doa kami. Amin. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Biar melalui pujian ini, kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Untuk kita mau selalu percaya, terus percaya, dan sepenuhnya percaya kepada Tuhan. To your hand I commit again with all I am. For you, Lord, you words in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I'll walk with you wherever you go, through tears and joy, I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. I believe
belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Kepada hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam situasi dan kondisi yang sulit, kami tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa di dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami supaya apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya kita boleh tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita tetap di dalam penyertaan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak anak-anak muda ketika belajar untuk membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, ketika belajar untuk percaya dan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, tidak sedikit dari mereka ketika ada permasalahan, ketika ada sesuatu yang menekan hidupnya, maka goyah dan tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan tidak menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Sehingga ketika permasalahan datang, ketika sesuatu yang menekan hidupnya, maka tidak berani untuk berserah penuh secara total
kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang dua macam dasar bagi setiap kita pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 6 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-49. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah ayat yang berbicara tentang iman. Iman yang benar kepada siapa kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Kepada siapa kita meletakkan hidup kita. Yaitu tadi saya katakan jelas kita harus meletakkan kepada Tuhan seluruh kehidupan kita dan seluruh apapun yang kita hadapi, pergumulan kita, seharusnya kita meletakkan kepada dasar yang benar. Dua macam dasar ini berbicara tentang iman. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, di situ dituliskan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ingat baik-baik bahwa iman itu adalah dasar. Kepada apa dan kepada siapa iman kita diletakkan? Apakah kita sudah memiliki iman yang benar atau iman yang salah? Iman yang hanya percaya di mulut saja itu berbeda dengan iman yang percaya dengan segenap hati. Hari ini kita belajar ada dua hal yang menjadi perenungan kita. Yaitu meletakkan iman yang benar, yaitu diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Dan iman yang salah yaitu meletakkan bangunan dasarnya yaitu di atas tanah tanpa dasar. Nah, ada dua hal yang berbeda hasilnya. Nah, mari kita perhatikan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan bagian ini. Kita dapat melihat bagaimana orang yang meletakkan dasarnya di atas batu. Tentunya pondasi yang kuat, rumah yang tinggi, rumah yang kuat itu tergantung dari pondasinya. Kalau pondasinya di atas batu, itu pasti kuat. Kalau pondasinya di atas tanah, itu tentu saja tidak memiliki kekuatan. Makanya Alkitab mencatat orang yang membangun rumah dan meletakkan dasarnya di atas batu, ketika ada hujan, ketika ada angin, maka itu akan kokoh. Berbeda dengan hasil yang meletakkan di atas tanah tanpa dasar. Pasti ketika ada banjir, ketika ada angin, ketika ada goncangan, maka akan cepat untuk roboh. Nah, inilah orang yang meletakkan dasar. Banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bagaimana dapat merasakan iman yang luar biasa kalau berseru saja kepada Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Hari ini kita belajar, mari kita belajar ketika kita beriman, ketika kita bersandar, kepada siapa bersandar, mari kita harus belajar menyandarkan hidup kita
kepada sesuatu yang benar. Yaitu kita meletakkan di atas batu. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Harus belajar menyerahkan hidup kita secara totalitas hanya kepada Tuhan. Ketika ada pergumulan, ketika ada sesuatu yang menghantui kita, baik itu berat maupun ringan, kita tetap boleh kuat berdiri di hadapan Tuhan. Kita boleh tetap berkata, aku tetap beriman, aku tetap percaya kepada Tuhan, aku tetap teguh di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah meletakkan hidup kita kepada dasar yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak anak-anak muda ketika beriman, maka akan mudah untuk dipatahkan. Karena apa? Dasarnya tidak kuat, dasarnya tidak kokoh. Seperti orang yang membangun rumahnya di atas tanah, yaitu tanpa dasar. Ketika ada angin, ketika ada hujan turun, ketika ada air yang melanda rumah itu, maka akan cepat roboh. Demikian juga dengan kita. Mari kita belajar. Kalau kita tidak meletakkan hidup kita kepada dasar yang benar, atau dasar yang kuat, dasar yang kokoh, maka ketika persoalan datang, ketika ada begitu banyak ancaman dalam hidup kita, maka dengan mudahnya kita tidak percaya Yesus. Kita tidak mengenal dan kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Ada sebuah ilustrasi yang menjadi perhatian bagi setiap kita, bagaimana tentang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada seorang pesulap, dia memasang talinya yaitu di bentangan air terjun yang begitu deras. Kemudian dia pasang tali dari ujung kanan sampai ujung kiri. Dan dia berkata kepada penonton, siapa yang percaya kalau aku bisa lewat di atas tali itu? Apa yang dikatakan penonton? Penonton itu bisa berkata, aku percaya, semuanya mengangkat tangannya. Aku percaya, aku percaya. Apa yang dilakukan pesulap? Dia belajar untuk berjalan. Berjalan, akhirnya dia sampai. Semua bertepuk tangan, sorak-sorai yang gemuruh di antara penonton. Lalu yang kedua pesulap ini berkata, siapa yang percaya? Aku akan membawa gerobak untuk lewat di atas tali itu. Wah, semua penonton masih mengangkat tangannya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Dan kemudian apa yang terjadi? Pesulap ini lewat dengan gerobaknya, melewati tali itu, dan berhasil. Sekali lagi tepuk tangan, bergemuruh di hadapan penonton. Lalu yang ketiga, pesulap ini juga berkata, siapa yang percaya? Aku bisa membawa gerobak itu dengan diisi pasir. Penonton sudah mulai ragu-ragu karena pasir itu berat dan pasti mengganggu keseimbangan pesulap. Ada yang angkat tangan, ada yang mulai ragu, dan masih lebih banyak yang mengangkat tangannya. Dan kemudian apa yang terjadi? Pesulap itu tetap berjalan di atas tali dengan gerobak berisi pasir. Dan sesuatu yang luar biasa, dia sampai di ujung air terjun itu. Kemudian begitu gemuruhnya sorak-sorai para penonton pada waktu itu. Dan kemudian yang ketiga, pesulap ini berkata, siapa yang percaya aku bisa lewat di atas tali ini, membawa gerobak ini dengan satu orang? Adakah di antara penonton yang mau ikut melintasi tali itu? Dan apa yang terjadi, teman-teman? Semuanya tidak ada yang mengangkat tangannya. Dan 5 menit kemudian, ada seorang anak yang mengangkat tangannya, dia berani berkata, aku mau ikut, aku percaya. Dan kemudian anak itu langsung naik di gerobaknya, dan pesulap itu terus membawa anak itu melewati tali itu. Dan kemudian apa yang terjadi?
pesulap itu berhasil melewati tali itu. Dan para penonton semuanya bertepuk tangan, gemuruh, meriah, semuanya bertepuk tangan dengan sorak-sorai. Dan kemudian ketika wartawan datang kepada anak wartawan ini bertanya kepada anak itu, "Kenapa kamu percaya? Kenapa kamu berani?" Anak itu menjawab, "Aku percaya karena itu adalah Bapakku. Karena itu adalah ayahku. Maka aku percaya ayahku tidak akan mencelakai aku." Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini membawa kita untuk belajar. Ketika kita percaya kepada Allah, ketika kita percaya kepada Yesus yang adalah Bapa kita, maka kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah mencelakai kita. Dan Allah akan membawa kita kepada sesuatu yang benar. Mari teman-teman kita belajar beriman. Melewati tahun 2000, menjalani tahun 2021 ini ke depan, mari kita belajar untuk beriman dan percaya dan belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Allah tidak pernah mencelakai kita. Allah pasti memberikan yang terbaik ketika kita beriman dan percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita dan membawa kita untuk memiliki iman yang kuat, yaitu kepada dasar yang benar, seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang senantiasa menguatkan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh menyerahkan hidup kami, percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan saudara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang terus setia mengikuti ibadah secara live streaming di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Tetap setia mengikuti ibadah dan kiranya melalui ibadah ini boleh membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya akan menginformasikan beberapa informasi yang penting menjadi perhatian bagi kita bersama. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah remaja dan pemuda, sementara waktu ditiadakan dan nanti menunggu informasi lebih lanjut dari majelis gereja. Dan yang kedua, gereja kita telah membuka ibadah umum ibadah umum. Kiranya teman-teman yang rindu mengikuti ibadah secara offline boleh datang ke gereja pukul 7 pagi. Dan yang berikutnya, bagi teman-teman yang rindu ingin didoakan, ingin sharing secara pribadi, teman-teman bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar saudara. Kiranya melalui sharing ini boleh mendewasakan iman kita dan percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Demikian informasi yang dapat saya bagikan, kiranya boleh menjadi perhatian kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.